Nah, lupa recording. Ya nggak apa-apa. Siung, Wih, Siung, lu lihat gue bagus gak? bagus. Jelas. Pak Anfal, Pantol bagus. Bergerak deh. kok di gue kurang ya? Ya, Di gue Pak Anfal hilang. Saya masih ada gambarnya, Pak. Masih ada gambarnya, Pak Hendrik. Nggak ada, di saya hitam. Partku bagus tuh, Pak Anfal, Kok Budi, Ya. Kok Hendrik semua bagus. Berarti coba Cilusi kalau nongol, kalau Hendrik sih baru sih ya. Oh, belum tentu ya kalau nongol kadang-kadang ngeheng ya. Coba. Iya. Oh, Halo, Cilusi bersih tuh. Sih. bersih toh? Iya, Pindah. Pak Anfal doang saya nggak. Pak Anfal nggak ada Hitam, gambarnya saya. hitam. Hitam. Ya, soalnya memang di pojokan agak gelap ini, ada lampunya itu. Bukan Pak, ini hitamnya bener-bener nggak ada muka. Semua Hitam ya, kagak full, nyala. full ya. Full, Oh. full hitam. Mukanya nggak kelihatan. Pak Budi di mana posisinya sekarang? Saya posisi di Kelapa Gading, Pak, Jakarta. Oh, Mbak Lucy bisa melihat saya? Bisa, gambarnya Ya. bergerak bagus. Enggak Saya lihat nge-lag Cilusi gitu. bagus, lihat Pak Hendrik bagus, lihat Pak Anfal hitam. Oh, kok bisa. Saya Saya, kali signalnya jelek ya. Iya, tempat Kok Budi saya, mungkin saya, saya lihat Pak Budi sih jelas terimanya. sekali. Kok Budi yang terimanya tempat Pak Anfal yang kurang. Tapi Cilusi lihat saya jelas. Jelas, jelas semua. Suara, gambarnya, geraknya, Jelas, RCTI jelas. oke. Nggak pernah nonton TV sekarang. TV-nya sampai konslet. Jarang dihidupin jadi konslet. Tadi lagi dibahas ini, Siung sama Pak Hmm. Anfal. Hmm. Soal Pak Anfal kan banyak melayani orang Islam. Hmm. Nah, saya bilang, sekarang sejak belajar sama Hendrik, saya kalau ngomong sama orang Islam, saya lebih pede. Karena apa? Sifatnya tidak menyerang. Jadi nggak saling menyerang. Contoh, tadi Pak Anfal ada pertanyaan. Misalnya suka ada orang Islam bilang, Yesus nggak mati. Kita mesti berada di posisi dia. Saya bilang, beneran memang nggak mati. Yang bilang Yesus mati siapa? Biar dia tambah bingung kan. Ya. Yesus memang nggak mati. Jadi ikutin yang dia mau. Yesus nggak mati. Gitu loh. Ya Mhm. emang dia kagak mati. Karena dia nggak bisa Terus mati kan? Yesus, terus masa sih seorang nabi matinya pakai kolor? Maksudnya itu nggak terhormat, Tuhan nggak mungkin lakukan itu. Kita lihat dulu yang mati, yang disalib itu semua pakai kolor gak? Kalau Yesus doang ya wajar lah. Itu tiga-tiganya kan pakai kolor. Kemungkinan besar Artinya panjang. buku Enggak. Kemungkinan besar panjang. mungkin panjang bulat gitu ya. Itu kolor karena disensor gitu lah ya. Hmm. Ya makanya itu hukuman yang zaman itu. Jadi bukan soal nabi nggak nabi. Hmm. Jadi kita Semua. nggak merasa semua memang matinya harus dihukumnya seperti itu, telanjang bulat gitu. Kebetulan aja dia matinya kan disalib. Kalau matinya digantung, doanya beda orang Katolik, ya kan? Orang Katolik kalau doa kan gini ya, cisu-cisu sih ya. Pokoknya. Kalau digantung begini dia. Canda ya, canda-canda. Iya, jangan. Hilang nih Pak Anfal beneran nih di saya. Ada. Enggak, ada. Kok bisa hilang ya? Penasaran nih. Iya, kenapa Pak itu? Anfal, Ya, hilang Pak. coba diterawang lah ya, Pak. Pakai bin Saya salabin. debus dong nih Pak, debus saya nih. Jadi sekarang kalau menurut saya Pak Anfal, sejak saya belajar sama Pak Hendrik ya, saya jadi nggak mau nyerang orang, tapi saya ikutin di posisi dia Pak Anfal. Meskipun dia nyerang kita. Iya. Justru begini. Saya pernah Pak. teman saya Haji,
di bukan di Pondok Gede sih, di Kalimalang. Kebetulan saya langganan servis mobil di dia gitu, di bengkel. Kita bahas tuh, dia bahas tuh. Sampai dia sempat ngomong gini ke saya baru ketemu nih orang Kristen seperti Pak Budi, dia bilang. Saya baru ketemu nih di orang Kristen yang menceritakan, saya bilang nggak, emang begitu, emang begitu, emang begitu, gitu lah. Tapi saya coba kembalikan, nah itulah dia Pak, dia nggak mati bukan karena dia digantikan, tapi dia nggak mati karena dia Tuhan. Dia tidak mati di kayu salib, makanya dia bakal datang lagi. Kenapa? Dia menyerahkan nyawanya, dia titipin nyawanya. Bisa nggak Tuhan titipin nyawanya? Justru yang bisa lakukan itu cuma Tuhan, manusia nggak bisa titipin nyawanya. Betul nggak Pak Anpal? Betul. Sebenarnya kalau kita menjadi di posisi dia sih, dia terbuka kok, teman-teman kita terbuka mau. Itu sampai dia bilang loh, ini Kristennya beda nih Pak Budi nih. Gitu Pak Anfal. Kadang-kadang saya cuman nggak sesering Pak Anfal. Kalau Pak Anfal kan mungkin spesialisasinya. Lingkungan ya biasanya. Saya sedikit-sedikit Lingkungan. bisa bahasa Arab, Pak Anfal percaya nggak? Iya. Iya. Assalamualaikum. Bukan itu doang. Innaullaha la yukhoyiru mabika ummin hatta. Yukhoyiru mabi anfusihim. Tahu nggak artinya Pak? Ya, tahu. Hah? Nggak ngerti saya. Nggak ngerti saya. Itu ayatnya orang Islam yang paling terkenal Pak. Sesungguhnya Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum jikalau kaum itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri Pak. Iya. Itu ayat yang paling bagus memotivasi. Kalau kita mau bicara sama orang beragama lain, terutama sama saudara kita beragama Islam, kita jangan bicara agama. Kita tuntun dia kepada pemikiran, kamu percaya Tuhan, saya percaya Tuhan. Agama kamu singkirkan. Jangan bawa agamanya. Itu kalau bisa. Kemarin saya customer saya sekeluarga nih, Muslim. Keluarga loh. Ya, langganan sama saya. Tiap kali datang ngobrolnya agama melulu, jujur ngomong. Tapi mereka tertarik dengan pernyataan-pernyataan saya. Saya bilang, saya ini musuhnya orang Kristen, saya bilang. Kaget dia. Kamu ini orang Kristen tapi musuhnya orang Kristen. Saya bilang, "Saya bukan orang Kristen, musuhnya gereja saya. Saya itu musuhnya gereja. Kenapa? Karena gereja menolak apa yang Tuhan ajarkan. Kalau saya tidak menolak, saya ngajarin orang untuk menjalankan apa yang Tuhan suruh. Gitu. Bagus nih. Statement yang bagus. Jadi kita harus bisa membuat mereka itu, coba kalau kita mau diskusi, kita singkirkan dulu agamanya. Saya bilang, kita pikir ada Tuhan. Kamu bilang Tuhan satu, ya saya juga bilang Tuhan satu. Mari kita pikirkan, sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Gitu. Apa yang Tuhan inginkan, saya bilang. Apakah Tuhan menginginkan kita hidup benar, atau Tuhan menginginkan kita hidup nggak benar? Tinggal pilih salah satu. Tentu ngajarin kita hidup benar, bukan? Agama kamu juga ngajarin hidup benar, agama itu hidup benar. Bedanya apa kamu sama saya? Nggak ada bedanya, saya bilang. Betul nggak? Nggak ada bedanya. Jadi kalau kamu hidupnya benar, dan saya hidupnya benar, pertanyaannya, kamu percaya sama Tuhan, saya juga percaya sama Tuhan, ada Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, bagaimana kita bisa hidup benar? Saya gituin. Jadi, kita harus, makanya saya bilang, kalau kita udah belajar firman Tuhan begitu dalam. Ya. Lucy ada kan di Lucy? Tadi saya nggak lihat Lucy tadi. Iya, ada. Ada ya. Halo, Jadi kalau kita belajar firman Tuhan udah benar, pola pikir juga jadi benar. Gitu loh. Ya. Ya contoh kemarin Lucy kasih video, betul? Mm-mm. Kasih video. Benar, dia ngomong semua benar. Tapi kembali lagi di end of the story, dia bilang apa? Gereja. Lupa. Ngajarin orang pergi ke gereja. Oh iya. Bukan ngajarin orang hidupnya jadi benar. Dia udah ngomongannya udah benar semua. Udah benar. Makanya saya bilang, Sayang ya. hah? Sayang.
Bukannya Sayang, sayang. sayang, bukannya kita anti gereja, tapi esensinya di mana manusianya secara individunya harus berubah. Karena kita lah gereja, kita lah bait Allah. Tapi sejak sejak zaman Konstantin diubah gereja itu adalah gedung, gedung. Ya, nah, ini yang jadi masalah. Oke, tadi pertanyaannya apa, Pak? Jadi ingat ya, kalau kita bicara sama orang beragama lain, atau kita mau bicara sama, jadi kita nggak menyerang agama mereka. Mereka mau berdoa 5 kali satu hari. Katakan, orang Kristen aja nggak berdoa 5 kali satu hari. Gituin. Kami bangga dengan kalian. Karena kalian berdoa 5 kali sehari. Pertanyaannya, setelah berdoa 5 kali sehari, apakah sudah merubah hidup apa, hidup bapak atau berubah hidup ibu? Kalau belum, berubahlah. Percuma dong kalau kita berdoa 5 kali sehari. Kalau hidup kita nggak benar, percuma kita ke gereja setiap minggu, atau ke gereja setiap bulan, atau gereja setiap hari pun, kalau hidup nggak berubah. Betul nggak? Shalom Bu Yarni, Shalom Caca Agatha. Ya, shalom. Shalom. Ini baru kali ini saya lihat nih semua orang mukanya kelihatan, wajahnya kebuka. Gara-gara Pak Anfal nggak nongol. Ini mendingan begini kan enak kalau ngomong. Saya gambar semua dikasih lihat, tadi cuma tulisan doang. Itu Cece Agatha nongol tuh fashion. Iya, jaga tahu. Masih mending ada gambar mukanya. Ya. Jadi kalau kita Megawati. kalau kita eh, sudah begitu banyak belajar, jadi kalau kita diskusi sama orang, kita nggak menyerang orang, tapi kita kesampingkan pola pikir dia tentang agama kamu. Kita kerucutkan apa yang kamu percaya sama yang saya percaya sama. Itu kita kerucutkan. Jadi kita sama-sama ngomong sesuatu yang sama. Tuhan. Ya, terutama di Indonesia. Hampir semua orang Indonesia, hampir, boleh dibilang hampir, mungkin ada orang yang nggak percaya Tuhan, ada. Tapi nggak berani ngomong. Betul nggak? Di Indonesia boleh nggak ada orang nggak percaya Tuhan? Boleh nggak? Boleh nggak di Indonesia orang tidak percaya Tuhan? Nggak boleh. Boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak. Nggak boleh di Indonesia. Boleh. Asal jangan Hah? ketahuan. Oh, Iya, itu di lain KTP soal. mesti tulis. Iya, Di Indonesia betul. KTP mesti tulis. Nah, Nggak bisa. di Indonesia itu hukum Indonesia kamu harus punya agama. Harus beragama, ketuhanan yang Maha Esa, gile. Betul? Artinya hampir Kejawen semua orang juga Indonesia. boleh. Kenapa? Kalau misalnya agamanya kejawen itu loh, ditulis kejawen juga boleh. Yang penting Kejawen. beragama, Boleh. yang penting percaya Tuhan. Jangan bilang ateis, nggak percaya Tuhan, betul? Iya. Kejawen boleh ya, Lucy ya? Boleh, Bukannya Iya. tapi nggak cuma diakui. 5 yang diakui gitu. Iya, yang Termasuk diakui. kejawen Yang dimasukin boleh. sekarang. Oh, Boleh baru kok tahu aku. ditulis. Ya. Sekarang kan bukan 5 lagi, Ci. Berapa? 6? 7. Udah ada Konghucu. Oh iya, Konghucu iya. Kejawen belum pernah Konghucu, dengar. kejawen masuk. Oke. Thank you Mm-mm. infonya. Nggak lama lagi kita Islam Protestan masuk. Jadi apa namanya? Di Indonesia terutama semua orang percaya Tuhan, percaya adanya Tuhan. Tapi lucunya Indonesia negara yang beragama, kriminalnya banyak, kacaunya banyak, korupsinya banyak. Kan lucu ini. Betul nggak? Gara-gara ekonominya, iya. Bukan. Karena menurut tanda kutip, Indonesia ini negara beragama tapi tidak bertuhan. Nah, itu dia. Ya. Jadi kita kalau bicara sama orang Indonesia terutama yang ada agama, kerucutkan. Kamu percaya Tuhan, saya percaya Tuhan. Mari kita ngomong apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jangan, Dia kalau nggak salah percaya 10 perintah Allah juga kan ya? oh iya dong, harus, bukan nggak percaya, harus. Itu kan masuk Udah dalam, itu aja kuncinya kan. dia percaya Lu Abraham, jalanin itu apa kagak? Kan percaya simple. Abraham, percaya Musa. Musa dikasih apa? Ten Commandments, sama. Jadi, Sama. jadi Taurat. kita kerucutkan, jangan bilang Yesusnya, jangan bilang ini. Bilang Tuhan, udah titik. Jangan ngomong yang lain, ngomong Tuhan. Tuhan maunya apa? Apa yang 10 Tuhan perintah. ajarkan dalam agama kamu? 10 perintah. Ya kan? Sama kan? Samain aja.
Sama. Buddha Sudah juga jalan, 10 perintah. ya. Sudah jalanin belum? Belum. Jalanin. Kan sama. Saya jalanin, kamu jalanin. Beda Itu benar. teknis, tapi jalannya sama. Nggak ada Udah. perdebatan. Agama, Benar itu. agama nggak ada. Makanya saya bilang, Buddha juga ngajarin. Makanya waktu Iya. itu Bapak yang kemarin kita cerita, Bapak itu nanya, saya bilang, orang Buddha tanpa sengaja ketemu Alkitab, ya baca, ada nama Yesus. Ya percaya Yesus, tapi agamanya Buddha. Masuk surga nggak? Masuk neraka tuh. Tuh, orang Kristen jahatnya minta ampun. Masuk neraka. Bayangin, Pak. Orang Buddha atau orang Islam ketemu Alkitab, dia nggak tahu apa, dia baca, dia renungkan. Ini orang, ini bukan orang, ini Tuhan ini. Dia percaya misalnya sama Yesus. Berarti Mahatma Gandhi kemungkinan besar masuk surga ya, Cium? Kita Di lihat dalam kehidupannya, bukunya kita kalau baca, kita lihat kehidupannya benar nggak? justru dibilang kan Mahatma Gandhi itu bilang kitab yang paling bagus yang pernah dia baca adalah kitabnya orang Kristen. Tapi sayang orang yang punya kitab itu tidak melakukan apa yang kitab itu Betul, tuliskan. iya. Dan orang Dan Kristen, si Mahatma Gandhi menjalankan isi kitab itu. Dia menjalankan waktu dia lagi di tempat orang, dia lagi jalan sama pendeta. Ketemu nih orang kulit hitam. Pendetanya mau kabur sama si Mahatma Gandhi dipegang tangannya. Jangan kabur. Ini kesempatan kita menjalankan apa yang Yesus lakukan. Ngerti gak Mas Teh? hmm, Jadi dia itu menjalankan apa yang Yesus. Jadi Mahatma Gandhi ini ngefan sama Yesus. Dia menjalankan apa yang Yesus ajarkan. ya, Cuman dia tetap sampai matinya dia agama Hindu. Karena apa? Waktu dia mau pergi ke gereja ya itu. diusir. Bukan diusir. Kamu punya gereja, sebelah sana orang hitam semua, kulit hitam, bukan kulit putih. Kan gitu. Ini orang kulit hitam. Ya, jadi kayak Mahatma Gandhi, kalau dia hidupnya benar, lalu orang Kristen bilang apa? Sayang sekali, dia meninggalkan Yesus. Dia sedikit lagi jadi orang Kristen. Dia bilang, sedikit, oh ini saya dengar sendiri kuping saya nih, waktu saya masih muda, di gereja saya, sayang sekali katanya. Mahatma Gandhi harusnya sudah jadi Kristen, tapi gara-gara orang kulit putih katanya. Jadi, dia tidak mau jadi orang Kristen. Jadi, ternyata agama, apapun agamanya atau kekristenan, terutama Kristen, yang membuat mereka masuk surga, Kristen, bukan Yesus. Tapi mereka pakai Yesus di luar sana. Kalau nggak percaya Yesus, masuk neraka. Tapi pada kenyataan intisarinya adalah, kalau you nggak Kristen, you nggak masuk surga. Itu nongol tuh Pak Anfal. Repot nggak? Repot sekali itu. Oke, tadi ada pertanyaan dari Pak Anfal, seorang perempuan apa? Kanaan. Syria, Kanaan. Oke, kenapa beda kan gitu Pak ya? Lalu Ya, dijawabnya apa? ya. Sepertinya muter-muter itu pertanyaan Muter-muter, jawabannya. mari kita baca. Ada di mana? Markus. Markus 15 ayat Markus 21. 15 21. ayat 21. Mari kita. Maaf, maaf. Ya, Markus 7 ayat 20. Ya. Oh, Matius 15 jangan-jangan. Ya, Matius 15 ayat Markus 24. 7 ayat. 24. Nah nih, perempuan Sino-Fenisia yang percaya, betul? Judulnya. Hmm. Dikatakan malah seorang ibu yang anaknya perempuan kemasukan roh jahat. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirio-Fenisia, betul? Ya, Oke. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ya ini. Lalu Matius mencatat, Matius 15. ayat berapa Pak? Perempuan Kanaan ini. Ya, Maka satu ya. datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, Hmm. betul? Ya, Satu bilang perempuan Kanaan, satu bilang perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. hmm. Kalau kalau anak bule nih tinggal di Bali. Banyak nggak anak bule tinggal di Bali? Bapaknya bule, Banyak. emaknya bule, tinggal di Bali. Anaknya lahir di Indonesia, bule nih bule. Ngomong Bali, jago ngomong Balinya, bagus. Karena dia gede di Bali. Lalu dia besarnya di Canggu. Besarnya di Canggu. Tahu kan Pak Canggu? Pak Anfal tahu nggak Canggu?
Canggu. Canggu, Tahu. ya daerah Canggu, Bali. Gede di Canggu. Satu kampung tahu dia panggilnya apa? Si bule, betul? Ya. Si bule, si pirang, macam-macam panggilannya, ya kan? Si bule, betul nggak? Main sama Rusia. Ya anak betul. kampung, begede sama Ya. anak kampung. Kalau di Anak-anak Canggu tempatnya kan banyak orang Rusia, Pak. Di Canggu. ya, Makanya. ya si Ya. orang Rusia panggilannya atau si Hmm. bule panggilannya. Pertanyaannya, dia lahir di Indonesia, lahir di Canggu, gede di Canggu. Dia disebut orang Canggu bukan? Disebut Disebut orang Canggu, tapi orang aslinya orang apa? Rusia. Rusia, si bule panggilannya. Ya itu sama, seperempuan itu di orang Yunani, tapi besarnya di Kanaan. Di Kanaan. Iya, kan gampang. Iya, iya. Jadi Ini mau ngasih tahu. jawaban yang ini yang saya tunggu-tunggu, Pak. Saya tidak sampai berpikir ke situ, Pak. Nah, jadi kalau kita lihat, jadi artinya apa? Kenapa? Lembaga Alkitab Indonesia mau mencatat, di sini dikatakan, perempuan Siro-Finisia yang percaya. Kita mesti tahu bahwa orang Yunani, nih, orang Yunani percayanya apa? Dewa-dewi, Zeus, Hercules, Ya, ya. Apollos, kayak Banyak gitu-gituan. patung ya, Pak ya. Banyak Banyak patung. penyembah-penyembah ini. Sedangkan orang Kanaan sendiri percaya sama Tuhan. Tuhannya beda sama orang Yunani. Hmm. Oh, Kanaan bukan berhala juga, Pak. Loh, Kanaan macam-macam. I- Palestina itu Kanaan. Yerusalem itu Kanaan. Disebut orang Kanaan. Orang Kanaan itu disebut dulu Palestina Ya. nggak ada. Orang Palestina itu disebut orang Kanaan. Sekarang ganti namanya. Mana pernah dengar? Pernah dengar Kanaan zaman sekarang? Ada nggak Kanaan di Israel? Atau di Timur Tengah Kanaan di mana? Nggak Nggak pernah ada. dengar. Palestina. Diganti namanya jadi Palestina. Gitu loh. Jadi tinggal di Palestina. Palestina itu gede. Kanaan itu gede. Orang Israel orang Palestina bukan? Orang Palestina. Tapi kalau bilang orang Palestina, ternyata bangsa yang kecil. Orang Palestina yang dihukum sama orang Israel. Dibombardir orang Gaza itu orang Palestina. Orang Israel juga orang Palestina. Gitu loh. Jelas. Iya. Nah itu. Jadi si ibu ini orang Yunani yang migrate ke Palestina. Ya. Dia jadi lokal di sana, gede di sana. Tapi asal usulnya dia orang Yunani. Kemungkinan besar adat Yunani pun ikut dalam kehidupan mereka. Kan Israel pernah dikuasai Yunani, Pak ya. Iya, itu dia. Sebelum masuk Romawi, Israel dikuasai Yunani. Ya. Betul. Mungkin mereka sejak dari nenek Itu bisa moyangnya, Pak ya. jadi. Iya. Hmm. Dan jangan pikir bangsa Israel itu tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran orang Yunani. Kental. Kental sekali. Contohnya kita, keju. Sejak kapan Indonesia kenal keju? Sejak kapan Indonesia kenal Pendudukan keju? Belanda. Hah? Pendudukan Belanda. Sejak Belanda Zaman masuk. Belanda. Belanda nggak pernah masuk. Singkong. Bukannya, bukannya keju. Ada lagunya singkong dan keju. Coba Belanda nggak pernah masuk. Lagunya cuma singkong sama kopi. Kan gitu. Singkong dan kopi, bukan keju. Kan gitu. Ini kita mesti ngerti. Secara umum, kalau sebuah bangsa nyerang bangsa lain, secara umum, bangsa yang menyerang, yang menang, menduduki wilayah itu, apapun yang mereka percaya dipaksa kepada orang yang kalah. Itu pasti. Betul? Roma menguasai hampir seluruh dunia, seluruh Eropa jajaran. Cuma bilang satu, Kristen, semua harus Kristen, apapun yang terjadi. Dan ini sifat agama. Jangan pernah pikir semua agama tidak mau menguasai dunia. Mereka mau bikin contoh Kristen yang gampang. Kristen mau nggak satu dunia agamanya Kristen? Mau banget kan?
Itu kan bukti bahwa kita datang untuk menjajah dengan agama. Agama Islam, itu tuh agama Islam dengan mereka punya pemikiran khalifah. Pernah dengar khalifah? Ya, Apa itu khalifah? itu apa namanya orang yang berdagang sambil menyiarkan agama. Enggak. Eh, Khilafah atau khalifah Khalifah sih? sama khilafah sama gak sih? Lain-lain, makanya ngomong khilafah ya Pak. Ini Pak Anfal yang tahu nih. Khilafah ajaran itu. Khilafah, ajaran Hmm. khilafah artinya apa? Ya, Islamisasi sedunia, betul? ya. Iya, Itu mereka mau bikin satu dunia Islam. Apapun caranya, betul? Semua agama. Dan jangan pernah pikir orang Israel yang beragama Judaism gak punya pikiran yang sama. Sama. Mereka mau pikir, mereka mau menguasai dunia untuk menyebar kepercayaan mereka. Karena apa? Kepercayaan saya sama kamu beda. Kamu percaya Yesus sebagai Tuhan. No, saya percaya Allah sebagai Tuhan. Kamu harus saya jajah supaya kamu saya cuci otaknya. Atau kamu nanti jajah saya jajah kamu dulu. Itu yang membuat mereka perang. Oh, Itu bait bait Allah, Pak. Sebentar, saya potong sedikit ya. Bait Allah itu dihancurkan tahun 70, Pak ya. Tahun 70 betul. Oleh siapa? Jadi apa setelah Yesus disalib, Pak ya. Ya, Begitu ya. Jadi Romawi itu menjajah Israel sejak tahun berapa itu, Pak? Romawi menjajah zaman Yesus sudah. Sudah oh, Ya, tapi bait Allahnya dihancurkan tahun 70. iya betul. Betul. Kan wilayah wilayah apa? Wilayah Palestina atau Kanaan dulu kan dikuasai oleh Yunani. Betul? Ya, Lalu itu ceritanya Yunani menguasainya dari Persia, ya. Itu 400 tahunan sebelum Kristus. 400 tahun sebelum Kristus loh, Yunani udah ada, ya. Lalu apa namanya tahun berapa misalnya? Tahun 200-an ya, tahun 200 atau tahun 100-an lah kira-kira. Ya, sebelum masuk ke zaman Kristus, Romawi ya mengalahkan Yunani dan menguasai seluruh jajaran Yunani, ya. Itu. Nah, pertanyaannya, kenapa Yerusalem dihancurkan tahun 70? Karena ada pemberontakan. Kenapa orang Kristen nggak tahu? Coba tanya orang Katolik, pasti tahu. Karena orang Katolik ada buku Makabi. Buku Makabi ceritanya apa? Perang. Betul nggak Bu Erni? Buku Makabi itu Makabi 1, Makabi 2 tentang perang. Makanya mereka pemberontakan. Ini Makabi ini cerita tentang kayak Yudas Iskariot. Itu kan pejuang-pejuang. Mereka mau lepas dari Romawi. Sama kayak kita mau lepas dari Belanda. Sampai sekarang nih Belanda masih ngikutin kita, ya kan? Betul nggak? Nih satu nih orang Belanda. Jadi Ada Jenderal Titus ya. Jenderal Jenderal Titus Titus yang mengepung yang 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 Yerusalem. pimpin, diratain semua sama dia. Maka saya Bait bilang, sucinya dibakar. kenapa Bait suci. kenapa orang Israel nunggu-nunggu Mesias? Karena mereka mau perang. Itu. Mereka lihat Yesus, ini anak bener nih kalau jadi jenderal nih. Tangan putus bisa nyambung lagi, mata ketusuk pisau bisa keluar lagi matanya. Ditusuk mati bangkit lagi. Nggak bisa. Cukup. Pasukan Romawi ada berapa? 1 juta. Cukup. Lawan 100 aja cukup. Nggak mati-mati tuh 100. Itu yang ada mereka pikir. Pengertian Mesias apa, Pak? Gitu, Pak. Mengharapkan Mesias. Mesias itu yang sudah dijanjikan oleh para nabi untuk membebaskan bangsa Israel Ah, dari
penjajahan dunia. Mereka mau jadi kepala, Jadi pemimpin gitu ya. pemimpin. Bukan, Iya, mereka makanya percaya. diartikan juru selamat begitu Pak. Itu orang Kristen juru selamat. Hmm. Orang Israel mesti tahu, orang Israel itu nggak percaya juru selamat. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menyelamatkan manusia lain. Hmm. Yeskiel tercatat. Betul? Nggak ada manusia bisa menyelamatkan orang lain. Makanya dia bilang, Yesus nyelamatin siapa? Nyelamatin saya. Dia sendiri mati. Tuh, Hmm. orang Israel berpikir gitu. Tuh orang Kristen bingung sendiri. Hmm. Katanya mau Yesus, katanya Tuhan katanya turun dari Hmm. langit katanya untuk nyelamatin manusia. Dia sendiri nggak usah selamatin dirinya. Iya. Pertanyaannya, yang membuat orang Israel, orang Yahudi berpikir demikian bahwa ini satu namanya Yesus nggak bisa nyelamatin orang. Kenapa? Karena orang Kristen taunya Yesus mati. Kenapa mereka dibilang orang paling pintar? Orang Israel pintar-pintar nggak? Pintar. Pintar, itu yang kita percayai, betul? Ya. Saya ketemu orang Israel tiga, bodohnya minta ampun tiga-tiganya. Kita Hmm. ini udah termakan dengan cerita-cerita bahwa orang Israel adalah pilihan Tuhan, orang paling pintar, paling kaya, begini begono. Itu buatan mereka, buatan orang Kristen. Dan orang Kristen bodohnya minta ampun. Buang duit sebanyak-banyaknya buat orang mereka. Tapi mereka nggak pernah belajar. Tapi, Yang sekarang ini tapi, bukan orang Israel asli. ya, iya, makanya mereka bodoh-bodoh, bukan? Orang Israel yang Asli asli itu siapa? pinter-pinter kan, yang Orang Israel asli yang itu. asli yang mana? Ada dua macam orang Israel asli. Satu langsung keturunan Abraham, satu lagi Oh. kita. Satu lagi kita yang dicangkokkan. Tapi zaman sekarang, kita lah Israel sejati. Kenapa? Kita disebut Israel karena kita keturunan Yesus Kristus. Itu Hmm. kenapa? Karena Yesus Kristus keturunan Abraham. Kita dianggap sebagai orang Israel karena kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Termasuk Nathanael tuh Pak ya. Nah, oh, orang sejati. Iya, Orang Israel yang sejati. Orang Israel ya. sejati maksudnya tidak ada kebohongan gitu loh. Oh. Jadi orang Israel tuh memang gitu, asal ngomong aja babak belur belang belum gitu loh. Jadi eh, kita mesti ngerti itu, ya, mesti ngerti pembahasan tentang eh, sejarah. Ya. Kenapa orang Kristen nggak banyak yang ngertinya? Karena bukunya dibuang, yang disebut apokripa. Yang buang siapa? Martin Luther balik lagi, rajanya orang Protestan. Yang buang dia, sehingga pada saat dibuang sama dia nggak boleh baca. Dan lucunya lagi zaman dulu nih Pak, sola scriptura. Pernah dengar sola scriptura? Ya. Cuman Alkitab doang, betul? Ya. Buku lain nggak boleh baca. Jadi bodoh nggak? Bacanya cuma Alkitab tok. Buku lain nggak baca. Jadi bodoh nggak? Tapi kan ada 5 Pak ya. Pak Hendrik sebutkan. Ya. Apa sih lima? Kan ada sola Oh banyak iya, kan. maksud saya sola scriptura yang dibuat oleh Martin Luther, Hmm. artinya apa sola scriptura? Hanya Alkitab yang boleh kita baca. Cuman Alkitab sumber yang pertama-tama. Buku lain nggak boleh baca. Maka jadi bodoh. Dan mereka nggak pernah mau belajar. Alkitab itu kumpulan buku-buku. Dari sekian ribu buku di kanon tinggal segini. Udah di kanon tinggal segini. Di kanon lagi sama yang Martin Luther. Tinggal sedikit, tinggal 66 buku dari ribuan buku loh. Sekarang saya tanya. Zaman Yesus naik ke surga. Ya, zaman Yesus naik ke surga. Sampai zaman Konstantin.
300 tahun. Lama nggak? Lama. Lama. Ada kebangkitan rohani besar-besaran nggak zaman itu? Waktu Yesus naik ke surga, sampai zaman ada nggak ada zaman kebangkitan besar, apa bilangnya sih? Revival. Kebangunan rohani besar-besaran. Ada nggak di situ? Nggak ada. Lu sih, Bu Erni, ada nggak kebangunan rohani besar-besaran selama 300 tahun? Tidak ada. Ada. Tuh, ada. Caca Agatha bilang ada. Ada bukti? Ada buktinya nggak? Ada 3.000 orang dibaptis. Tuh, Caca sudah boleh ngajar besok. Itu kan dimulai dari yang Pentakosta itu kan. Yes, iya. Jangan Cara menghibur, jangan Iya. menghibur ya. Loh, kok jangan menghibur? Kenapa enggak? Lihat, Betul kok sih, jawabannya udah 100 itu. orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000. Ini gede-gede kali ini. Ini kisah para rasul tuh Yesus sudah naik. Tuh. Oh, setelah pencurahan Roh Kudus itu, Pak ya. Iya, bukan setelah Yesus naik, mereka nunggu Roh Kudus, lalu adanya revival, betul? Betul nggak? Kemudian muncul kuda merah gitu, Pak ya. Ah, kok udah? Nah, iya kira-kira gitu yang kita pelajari, betul? Betul nggak? Tetapi maksud saya yang di zamannya Konstantin, Pak, Kenapa? apakah ada revival itu loh yang apa? Saya pikir ke situ, Pak. Justru zaman Konstantin adanya bukan revival, justru untuk menekan revival. Dikeluarkanlah doktrin agama Kristen, doktrin agama Katolik. Hmm. Mereka martir semua matinya lucu-lucu. Betul nggak? Betul nggak? Jadi adanya KKR itu setelah pencurahan Roh Kudus terjadi, Pak ya. Bisa disimpulkan demikian, Pak. Sampai sekarang ada KKR gitu. KKR itu buatan gereja, Pak. Gitu, Pak ya. Hmm. Tapi KKR zaman sekarang itu UUD. Nah itu. Makanya saya bilang buatan gereja. KKR itu buatan gereja. Pertanyaannya, KKR, pendetanya diundang, betul? Betul. Udah gitu, yang datang misalnya 1.000 orang. Belum, satu stadium. 1.000 orang. KKR berapa lama biasanya? Ada nggak KKR setahun? Pernah dengar? 10 KKR hari. 10 hari. Mana ada KKR 10 hari? Berapa dan 3 hari? Maksimum 3 hari menurut saya KKR. Ya, 3 hari ya. 3 Saya, hari. saya pernah jadi ini, Pak. Jadi apa? eh, Pak Nitya. tim keamanan waktu itu. Saya masih muda waktu itu. Di, Waduh. di Bali, Jadi di masih Bali. bisa bergulat ya. Ya, Mas. Ketika di Bali, di Hmm. di gedung besar. Hmm. 3 hari Saya dan dulu sering datang Hendrik, zamannya Maurice Sorello, Benny Hinn ke Amsterdam, KKR. Waduh, itu dia belum khotbah, amplop udah jalan. Hmm. Terus teman saya senggol saya, kamu kasih berapa? Pakai cek segala loh Hendrik, bukan duit, cek. Iya. Masukin di amplop. Iya. itu waktu itu ada penginjil dari Singapura. Hmm. Jadi bukti nih latihnya bukti bahwa penginjilan besar-besaran di seluruh dunia ya itu dimulai dikatakan nih Yesus mengatakan
Mana nih? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi apa? Saksiku di mana? Teksiku Yerusalem, Yerusalem dan Yudea, di seluruh Samaria Yudea, sampai Samaria sampai ke ujung bumi. terjadinya. Terjadi di mana kita lihat. Jadi, Ada sebagian yang ngomong sudah ada kejadiannya. Salah satunya di ini. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Ada penganiayaan. Yang aniaya siapa? Siapa yang aniaya? Ingat? Orang Israel sendiri, betul? iya, Jangan sampai lupa. Orang Israel menganiaya orang Israel. Yang beragama Kristen istilahnya. Penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali Rasul. Tersebar kemana? Yudea dan sampai Samaria. Betul? Lihat. Yudea sampai Samaria tuh jauh ya. Ya lumayan. Lumayan. Kayak kayak Dari tang ujung ke ujung mungkin. ya kayak Tangerang, kayak sama jauh Tangerang ke Monas itu jauh. Padahal sama-sama masih DKI Jakarta, bukan? Nih, Tangerang mah bukan. Iya. Nih, orang-orang saleh disebut menguburkan mayat Stefanus serta meratapi dengan sangat. Tapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ini Paulus belum jadi ini. Dan masuk ke rumah demi rumah menyeret laki-laki perempuan lihat. Lalu Saulus bertobat, ya, eh, terus ke belakangnya. Ya, ya. Mereka pergi ke kemana? Ke Seleukia, ke Siprus, ya, di Salamis. Mereka memberitakan firman Tuhan terus ini keliling ini. Ke Pulau Pafos, ya, bertemu orang Yahudi segala macam. Terus ini baca deh. Antioquia disebut ya orang orang Kristen. Mana lagi? Nih. Masa mana tuh? Ini Mas Selamat, Antioquia. Saya lupa taruh di mana ya. Ayat 21 bicara tentang bagaimana Paulus kembali ya. Dia bilang, dikatakan begini. Saudara lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua orang. Ini banyak sekali orang-orang yang gimana sih ya? Anyway, apa yang terjadi selama 300 tahun itu Injil tersebar ke seluruh dunia beneran. Tapi setan gak suka itu. Mereka pakai orang Israel, pakai bangsa lain untuk menekan orang Kristen. Tapi makin ditekan makin banyak. Setelah makin banyak apa yang terjadi? Setan masuk dalam kekristenan. Daripada ngerusak
orangnya, kita rusak, fondasinya dirusak. Itu. Ya. Jadi, pernah dengar nggak? Kalau Injil Kerajaan Allah sudah diberitakan ke seluruh dunia, kedatangan Yesus langsung datang. Pernah dengar nggak itu? Iya, pernah. Ya, dengar. Dulu udah pernah terjadi. Yesus kok nggak datang-datang? Belum semua. Dan Udah. juga saya dengar Hendrik, kalau orang Yahudi semua kembali ke Israel, nah itu katanya. Jadi orang Yahudi yang tinggal di Belanda, di Rusia, di mana-mana, pokoknya semua tersebar di seluruh dunia. Kalau mereka kembali pulang, that's the Lord, coming of the Lord, the second Sudah coming. terjadi belum? Belum, orang Sudah. Yahudi kan 1948. 1948 sudah terjadi. Zionisme. Semua bangsa Yahudi pulang kampung. Makanya berdiri negara Israel. tapi belum semua sampai sedetail-detail. Kan, kan, kan gini. Kan ceritanya syaratnya banyak. Pertama, orang Yahudi pulang kampung, berdiri negara Israel. Itu salah satu tanda. Lalu tanda kedua, seluruh apa namanya, seluruh orang di dunia ini mengenal Injil. Yang ketiga, pembangunan bait Allah. Kan banyak. Bait Allahnya dibangun belum? Lagi dibangun. Ini semua mikirin soal pembangunan bait Allah secara fisik. Tidak tahukah kamu adalah Bait Allah, bait kita. Roh Kudus. Hmm. Bukan bait Allah itu, kita. Lalu dikatakan si antikris ini mau duduk di bait Allah, mau disamakan jadi Allah. Ngapain dia duduk di sana? Dia mau duduk di mana saja dia mau duduk, semua orang harus menyembah dia. Kita yang menyembah Allah yang benar disuruh menyembah dia. Kita lah bait Allah. Dia mau duduk di atas bait Allah kita. Makanya jangan, ini orang Kristen ini selalu kalau ada apa-apa gedung-gedung, lupa dengan badan sendiri, lupa. Sebentar saya ambil kopi dulu. Selamat datang Pak Budi Wijaya. Shalom semua, shalom Pak Anfal, Shalom. Bu Erni, Shalom. Lucy, Shalom, 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 shalom. Bu Budi, Ko Hendrik, Shalom, Pak Budi. shalom. Tadi Pak Anfal nggak bisa membedakan kita nih, Pak Budi. Antara Oh Budi gitu. Wijaya dan Budi Irawan. Nah, jadi kita nih mesti ngerti. Jadi orang Kristen itu jangan bicara soal gedung fisik lah ini. Kita, kita. Yesus datang ke dunia ini untuk memberitahu jadi manusia tuh begini. Tapi yang kita lihat orang lain. Yang kita lihat benda-benda lain. Diri sendiri nggak mau dilihat. Tuhan suruh kita rubah diri kita. Tapi kita nggak mau rubah. Yang ada kita suruh orang rubah. Lu jadi orang jangan begini. Jadi orang jangan gini. Lu dulu. Jangan orang dulu. Lu dulu kan gitu. Kita harus punya pemikiran yang benar. Maka saya bilang, kalau kita belajar firman Tuhan benar, pemikiran kita jadi benar. Kalau pemikiran kita jadi benar, baca Alkitab jadi benar. Aku benar-benar terbalik. Pak Hendrik, kalau kalau Yesus mengatakan di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku, Pak. Bagaimana itu, Pak? Apakah bukan mengarah ke gereja, Pak? Bukan. Terbalik saya. Malam tuh gue ya bisa tidur. Cuman nggak kayak Mari kita baca ayatnya. Di mana Pak ayatnya, Pak? Mana? Hmm? Yohanes mungkin enggak. Oh enggak. Matius. Batu karang, Pak. Matius. Ya, buku Matius. Ada yang bisa bantu? Matius berapa? Saya juga lupa. Ada yang bisa bantu saya? Matius berapa?
Matius 16 ayat 18. 16 ayat 18. 16, Ya 18. bicara sama Petrus ya. Kenapa? Ya, Pengakuan Petrus. Petrus. Bicara sama Petrus. Ya. Setelah Yesus tiba di Kaisarea di Filipi, ia bertanya kepada muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Saya tanya Pak Anfal. Hmm. Pak Anfal nih preman di Pasar Canggu. Preman. Jagoan lah di Pasar Canggu. Satu Canggu nggak ada yang nggak kenal Pak Anfal. Oke? Lalu Pak Anfal punya anak buah nih banyak. 3 lah kira-kira 3 nih yang dikenal. Pak Anfal nanyanya gimana? Kata orang-orang, siapakah Anfal gitu? Atau gimana ngomongnya? Kira-kira gimana ngomongnya harusnya? Menurut kamu, ayo coba. Kita coba berpikir. Kira-kira harusnya ngomongnya gimana? Kalau saya jagoannya gitu, kata orang-orang, Siapakah aku? siapakah aku? Siapakah saya? Hmm. Tapi Yesus ngomongnya apa? Siapakah anak manusia itu? Hmm? Makanya baca kalau tahu nih, ngerti. Ini kita udah baca berapa kali dalam hidup kita. Ini cerita ini nih pengakuan kita udah baca berapa kali dalam hidup kita. Beribu-ribu kali. Pernah nyampe kemari kata orang siapakah anak manusia? Pakai huruf besar Ya. lagi, sombong. Ya. Pakai huruf besar loh ini. Yang nulis aja gak ngerti. Yang menerjemahkan udah ada. Pokoknya yang Yesus ngomong huruf besar, betul? Hmm. Siapakah anak manusia itu? Kenapa Yesus bilang kata orang siapakah anak manusia itu? Kalau kita tahu ceritanya, kalau saya bilang lari kemari, coba baca. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Dibedain nggak? Ada bedanya nggak? Iya, Satu, apa? anak Allah. Dua, Anak-anak perempuan manusia. anak manusia Ya. alias, betul? Ya. Jadi ada anak Allah, ada anak manusia, betul? Hmm. Ini mesti ngerti. Siapa anak manusia? Jawab mereka. Mereka pikir ini bicara siapa Yesus? Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, ada pula mengatakan Yeremia atau seorang dari nabi. Lalu Yesus berkata lagi, bertanya kepada mereka,
Tetapi apa kata kamu? Siapakah? Ini. Kok jadi aku? Beda nggak? Aku sama anak manusia. Beda nggak? Beda nggak? Sama, sama. Ini beda nggak ini? Itu Anak Beda. Allah. menunjuk pada dirinya sendiri. Ini beda nggak? Anak Siapakah Allah anak sama Allah anak itu? manusia beda nggak? Kalau itu Yang beda ini dengan beda. anak Beda. Allah. Nanti sekarang siapakah anak? Jadi anak manusia sama aku ini sama nggak? Sama, dia nunjuk dirinya Bentar sendiri. dulu. Jawab Simon Petrus apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Siapa nggak anak Allah sama dengan anak manusia? Ya, beda. Ih, beda. Beda. Aku Beda. kira dia lagi nunjuk sama Kenapa dirinya Yesus sendiri. mengatakan begitu? Kita sih awalnya, bukan awalnya, dari dulu taunya tentang Yesus, Iya, anak tahu tentang Yesus, manusia. makanya nggak ngerti. Makanya nggak ngerti, jadi ikut kamu biar ngerti. Bukan ikut aja nggak ngerti. Atau awalnya dia bilang dulu siapa anak manusia, tapi karena orang-orang di situ nyebut Elia, Yohanes Pembaptis, lalu dia bilang aku Mesias yang dijanjikan, gitu kan jawabnya Petrus. Yesus Benar. menunjuk kepada anak manusia. Manusia yang Mm-mm. pada umumnya manusia yang jahat. Manusia yang berdosa. Nggak mudeng. Yesus merujuk manusia itu apa? Siapa manusia? Anak-anak manusia, manusia yang tidak mengenal Tuhan. Manusia yang Berarti jahat. kecil. Berarti A-nya kecil, M-nya kecil harusnya. Kan tadi saya bilang, penerjemahnya juga kagak ngerti. Main hajar aja huruf besar. Beneran itu maksudnya seperti yang dimaksud Ko Hendrik? Kalau salah ngapain yang ngomong sekarang? Siapakah aku? Ya nggak Ngapain tahu ini? Ini apa. kalau dalam bahasa, kalau kita belajar bahasa Inggris, ini redundant namanya. Langsung aja kata orang, siapakah aku ini? Iya, harusnya langsung ya. Siapakah aku ini? Kenapa Kenapa kok sekarang pakai ngomong anak siapakah manusia? aku ini? Ya, tapi nggak berani ngomong gitu juga. Kita ikut aja, kita bilang gitu ya Tapi udah. Petrus bilang engkau adalah Allah gitu. Iya, Bukan, engkau adalah anak Allah yang anak hidup. Allah, tetap manusia. Sama seperti dia maksudnya. Aku juga Bukan sama anak seperti Allah. dia. Bingung aku. Jangan bingung. Apa syarat anak Allah? Ya, Tidak melakukan berbuat dosa kehendak lagi. Allah. Tidak berbuat dosa lagi. Tidak dapat dikatakan berbuat dosa. Maka saya bilang kalau ngerti, ini data yang kita mesti tahu. Jadi kalau kita baca itu, engkau anak Allah yang hidup, tapi orang Kristen mikir tuh dia Allah. Oh, engkau adalah Allah. Bukan. Berarti Simon tidak waktu pernah menganggap Yesus Allah. Oh ya, itu yang aku mau tanyakan. Waktu Petrus bertanya seperti itu, pun dia tidak menganggap Yesus sebagai Allah ya. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Kenapa Petrus nggak mau menganggap Yesus adalah Allah? Mungkin dia belum tahu. Bukan belum tahu. Blasphemy. Mesti ingat hukum orang Israel. Woi, dia Iya. Allah. Hmm. Gantung. Iya, Dirajam. betul sih. Tapi aku masih bingung ya, masih bingung situasinya itu ya. Kalau Petrus menganggap Yesus sebagai Tuhan, waktu itu dia tahu Yesus sebagai Tuhan, tapi dia tidak mau ngomong. Nah, apakah itu satu hal yang diperbolehkan seperti itu? Aku Kenapa nggak ngaku boleh? kamu. Petrus tidak pernah menganggap Yesus itu Tuhan atau Allah. Dia Tapi tahu kan dia Yesus adalah memiliki Allah. keraguan. Dia tahu dia Allah. Nanti-nantinya, Kenapa? tapi Dia tahu nantinya dia akan. Hmm?
Dalam Nah, pelayanan sorry. Petrus menyebut Yesus sebagai Tuhan yang harus kita Tuhan. ikutin. Ya. Caranya kita Mm. ikutin. Dan dia tahu dia adalah Allah. Dia tahu, tapi dia nggak berani ngomong. Kenapa? Hukum Allah. Tidak ada Allah lain. Iya, iya. Tapi Itu yang murid-murid itu apa sudah tahu ya? Petrus itu sudah tahu ya? tahu semua Atau setelah Yesus juga dia bangkit. Mereka tahu ini ragu-ragu Allah, kan? bukan manusia biasa. Kenapa? Ya, dia masih menyangkal, dia masih ragu-ragu, masih Itulah ketakutan potret masih manusia. tanda-tanda. Itulah potret manusia. Jangan pikir saya enggak. Makanya Tapi berarti kan dia masih ragu-ragu. Tapi kita sekarang, Yesus menjanjikan kita Roh Kudus yang membuat kita kuat dalam segala hal. Enggak, maksudnya dalam cerita itu kok. Kalau kita sekarang ya sudah Iya, dalam cerita mantep itu lah. kan dia belum lihat. Oh, dia percaya. Maka dibilang, engkau anak Allah yang maha tinggi. Artinya, saya nggak pernah lihat kamu berbuat dosa. Hmm. Hmm. Nggak pernah mereka ikutin Yesus begitu lama. Ini orang gak pernah berbuat dosa sedikit pun juga. Kita masih. Ini nggak pernah sama sekali. Maka dia tanya, siapakah anak manusia? Kata orang, sekarang katamu apa? Kamu nih sudah lihat manusia nih kayak gimana? Oh, manusia itu ya kayak Yohanes, sama manusia yang mati, sama manusia yang banyak dosanya. Tapi siapa aku? Petrus jawab, Mesias. engkau Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Bukan anak, tapi orang Kristen bilang anak Allah. Dia Allah. Percaya nggak? Kalau pikirannya begini boleh enggak? Petrus itu seperti mau menyanjung gitu loh. Kamu Mesias yang kami harapkan dalam pikirannya yang akan membebaskan kita. Betul. Seperti Tapi berperang dan lain Mesias yang ada di sebagainya. kepala orang Israel, manusia, bukan Allah. Nah, Petrus juga mikir seperti itu Udah mungkin. pasti. Ya. Pernah orang Israel menyembah Musa, menyembah Abraham. Enggak. Nggak Enggak. pernah. Bisa dirajam. Lalu pertanyaannya, orang Kristen bilang anak Allah, tuh Yesus adalah Allah, betul? Betul nggak? Iya, iya Coba betul. kita, coba kita pikir baik-baik. Kalau Yesus anak Allah adalah Allah, beneran kata orang lain, Allah punya anak. Ibunya siapa? Kalau Yesus adalah Allah, gara-gara dia anak Allah, Allahnya ada berapa? Dua. Dua. Ini orang Kristen yang bikin. Apakah orang Islam berpikir demikian? Nggak pernah. Apakah orang Hindu, orang Buddha, orang yang lain berpikir bahwa anak Allah itu satu? Namanya juga anak. Sapi sama anak sapi. Ada dua sapinya. Satu emaknya, satu anaknya. Hendrik, kenapa mereka berani, Hendrik, bikin begitu? Karena nggak Allah. ngerti, nggak kenal Tuhannya. Itu jawabannya. Tapi kok berani, nggak kenal terus berani ngomong yang enggak gitu loh. Kok ngomongnya enggak? Doktrin. Enggak maksudnya, Doktrin. hah? Itu kan yang ngajarin doktrin. Oh, Sekarang Cece umur berapa? 34 kan? ya, Nah, tambah 40. tambah 40. 40 tahun yang lalu, Cece ke gereja. Saya belum ke gereja, masih kecil. Sekarang Cece, waktu 40 tahun yang lalu, dengar belum ini cerita anak Allah adalah Allah? Enggak. Kok enggak? Yesus anak Allah adalah dia sendiri adalah Allah. Karena dia anak Allah. Dia adalah Allah, betul? Oh, ya, betul. Udah denger udah 40 tahun yang lalu zaman Cece. Artinya doktrin ini diturunin. Pass on ke bawah dari atas, betul? Bukan setahun, bukan 2 tahun, beratus-ratus tahun. Gila ya. Beribu-ribu tahun. Ini. Dan sampai kepada penterjemah. Doktrinasi kepalanya. Dia terjemahin. Huruf besar semua. Padahal nggak perlu pakai huruf besar. Huruf kecil juga ngerti, yang penting. Oke, sekarang nih, Yesus ngomong. Siapakah aku ini? Kenapa harus pakai huruf besar akunya?
Pakai huruf kecil, misalnya, siapakah aku ini? Huruf kecil. Kita tahu nggak ini Yesus? Pakai huruf kecil, kita tahu nggak ini Yesus? Ayo, tahu nggak? Kalau kita ganti nih, akunya huruf kecil. Tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Tapi akunya huruf kecil. Kita tahu nggak akunya ini Yesus? Enggak, Kok nggak nggak tahu. tahu? Ya, itu Yesus bukan bertanya kepada mereka, tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Akunya saya ganti jadi huruf kecil. oh ya, Tahu ya nggak siapa yang sama, ngomong? Yesus yang ngomong. Ya sama Yesus Yesus, yang Ya tanya. Yesus jelas-jelas. Kenapa harus dipakai huruf besar? Untuk menunjukkan dia karena Tuhan. dia Allah. Untuk menunjukkan dia Iya, Tuhan. Ya, iya, Sedangkan Yesus tidak pernah mau ngaku Tuhan, orang Kristen mentuhankan Yesus gitu loh. wah, membingungkan Jung, dan menyesatkan. Jung. Oh, iya. nah sekarang tahunya baru Tapi sekarang. lucu juga ya, murid-murid tidak menyebut dia sebagai Allah, Yesus tidak mengaku sebagai Allah, tetapi dia ditangkap dan disalibkan atas tuduhan bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah. Bingung ya? Kalimat aku dan Bapak itu yang membuat dia disalib. Aku dan Bapak adalah satu. Blasphemy. Yesus ngomong apa aja mereka udah kesel. Sekali ngomong aku dan Bapa adalah satu. Itu sama juga ngomong saya Tuhan. Hmm. Itu yang membuat dia disalib. Padahal aku dan Bapa adalah satu. Saya juga. You juga. Yang ada di sini. Kamu dan Bapa adalah satu. Kenapa? Kalau kamu melakukan seluruh perintahnya, melakukan apa yang dia suruh, bukankah Bapa diam di dalam kamu? Iya, Bukankah Yesus datang, aku datang untuk melakukan seluruh kehendak Bapakku. Bapakku. Artinya Bapakku ada di mana? juga. Di dalam dia. Di dalam kita. Oh, Di dalam dia, di dia. dalam Yesus. Jadi Yesus katakan, aku dan Bapa satu. Dia maunya apa, saya ikutin. Dia suruh saya nyanyi, saya nyanyi. Satu. Kalau Bapak bilang nyanyi, saya gonggong. Apakah jadi satu? Kan Enggak. enggak. Enggak nyambung. Jaka sembung bawa golok, betul? Mending jaka sembung bawa golok. Betul nggak? Masa aku dan Bapak dia menggonggong gimana sih? Ya Bapak suruh kita gonggong, nyanyi. Kita gonggong. Itu berarti nggak nyatu. Tapi Bapak Iya, suruh nyanyi, saya nyanyi. Bapak saya suruh ya, jangan berdosa lagi, saya tidak berdosa lagi. Ini jadi satu. Tapi ya. orang Israel Tuh, nangkepnya apa? You dan Bapak satu. Blasphemy. Apa blasphemy bahasa Indonesianya? Apa? Hujatan. Penghujatan. Penghujatan. Salibkan dia. That's it. Ngaku Tuhan. Karena memang selalu mau menjebak ya, mau cari-cari untuk menjebak Yesus Oh ya. iya dong. Yesus tidak Iya, pernah mau ngaku dia Tuhan. Karena hukum iya, yang dia makanya bikin sendiri. mantap. Hukum yang dia bikin tidak ada Allah lain. Dia harus ikut dengan hukum yang dia buat. Itu baru adil. Jangan mentang-mentang dia Tuhan. Ini kan hukum yang buat gue, jadi terserah gue dong gue mau ngapain. Nggak bisa diikutin juga hukumnya. Kalau di Indonesia yang bikin orang nih, yang bikin orang hukumnya. Berlaku nggak buat yang bikin? Enggak. Enggak. Yang bikin gue Iya, tinggal ganti. Susah amat. Tapi cari-cari. Tuhan bikin hukum, dia turun ke dunia. Dia ikutin nggak hukum yang ada? Ikutin. Ikutin. Dan murid-muridnya tahu. Kenapa tahu? Karena mereka dari kecil tahu hukum ini nggak boleh sembarangan. Dan mereka tahu Yesus adalah Tuhan. Kalau ngomong Yesus adalah Tuhan, dirajam, bukan mengabarkan Injil, keburu mati. Jelas. Maka mereka bilang, Yesus adalah kurios, your boss. Kalau your boss tell you to do something, you gotta do it. Kalau Yesus bilang jangan berdosa lagi, kamu harus lakukan itu. Artinya sama nggak kalau dia Tuhan kita? Iya. Sama. 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 Penerapannya beda. Dia bos. Bukan Tuhan, tapi dia bos. Dengan melakukan apa yang bos suruh, you melakukan apa yang Tuhan suruh. Dia Tuhan juga, sama.
Mereka makanya Seperti Yohanes 14 itu Pak ya, percaya kepada Allah, juga ya, percaya kepadaku. Gitu. ya, Yesus bilang percaya kepada Allah, juga percaya kepada aku, karena aku mengajarkan apa yang Allah suruh, kan gitu. Hmm, Oke, lanjut. lanjut, lanjut mengenai batu karang. Sudah ngerti sampai sini? Ya, Sampai siapakah aku ini? Dibedain. Kamu anak Allah, kenapa? Kamu tidak pernah berdosa. Anak manusia banyak dosanya. Jelas? Lalu Yesus bilang apa? Berbahagialah kamu Simon, sebab bukan manusia yang berdosa yang menyatakan itu, tapi Bapakku yang di sorga yang menyatakan. Kenapa? Karena memang manusia ini nggak bisa lihat kalau kalau manusia. Sekarang gini, coba coba kita ngomong secara normal ya, ya normal nih, secara akal waras, waras. Kita ada berapa sekarang? Kita ada 7. Lalu kita ikut Yesus. Ini kita hidup di zaman Yesus, kita jadi muridnya Yesus 7 nih. Jalan Yesus kemana kita ikut. Yesus makan kita lihat, ya. Yesus tidur kita lihat, Yesus ngomong kita lihat, Yesus lagi dikejar-kejar orang kita lihat, Yesus lagi diomelin orang kita lihat, Yesus lagi ditampar orang kita lihat, semua kita lihat. Terbesit nggak dalam pikiran kita sebagai orang waras? Pengen lihat Yesus marah nggak sih? Pengen lihat Yesus berbuat dosa nggak sih? Pernah nggak? Mungkin nggak itu? Iya, mungkin. Iya. Mungkin banget. Mungkin banget. Contohnya apa? Waktu Yesus ditangkap, siapa yang bikin yang nomor satu bangun? Petrus. Petrus. Terus Petrus ngapain? ya mutus itu Ambil telinganya pisau. belain Tuhan Yesus langsung Yesus. bilang apa? Yesus marah-marah. Petrus, ingat ya, orang pakai pedang mati oleh Udah. pedang. Bukannya dia ngomel-ngomelin, diambil kupingnya dibenerin orang. Lalu Petrus bilang, Yesus bilang, anak manusia akan dibawa untuk dihukum mati. Petrus bilang apa? Tuhan jangan takut ada saya. Yesus bilang, entar dulu, lu di belakang gue. Enak aja. Bukan lu yang nuntun saya yang nuntun kamu. Karena kamu masih belum mengerti siapa saya. Pada saat Yesus bangkit, muridnya pada ngelihat semua, ini bukan manusia beneran. Ini Tuhan. Nggak heran waktu Yesus disalib, muridnya mana? Kabur. Ngucir. Ngacir semua kabur, betul? Iya. Kocar kacir. Gak karuan. Mereka cuma melihat ini Mesias. Aduh, Mesiasnya mati. Kenapa Yesus bangkit harus menyatakan diri kepada murid-muridnya? Dia bisa dong bangkit pergi aja langsung. Kalau Yesus bangkit lalu pergi langsung, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Nggak percaya murid-muridnya. Yesus mesti datang lagi yang ketiga kali. Dia datang mesti kasih lihat. Ini saya. Murid-muridnya takut nggak semua waktu dia datang? Waktu dia tiba-tiba nongol, murid-murid takut nggak? Takut. terkejut, dikira hantu. Dikira setan, dikira hantu. Padahal bahasanya bukan hantu, bahasanya roh. Roh. Yesus bilang, roh nggak ada daging dan tulang. Saya ada, nih pegang. Ada pertanyaan. Pak Hendrik, kalau kita nanti di surga nih pakai tubuh baru kan? Pakai tubuh baru nggak? Kita percaya nggak semua kita pakai tubuh baru? Percaya. Percaya. Ada darahnya nggak? Ya, Tidak Ada. ada, tidak ada. Darah dan daging tidak layak masuk Ada. kerajaan surga. Tuh jawabnya Pak Anfa pakai firman Tuhan loh. iya kalau ada darah ya kita jadi bisa membusuk. Entah mungkin darahnya ada tapi darah surga. Di mana Pak? 2 Korintus 5 kalau nggak salah ya Pak. Bukan. 1 Korintus 15.
Kebangkitan tubuh. Baca. Saudara-saudara, inilah yang hendak aku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, Jelas ya? dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ya. Darah tidak mendapat bagian. Artinya ada darahnya? Saya nggak tahu, karena belum tahu. Tapi di sini disebut tidak ada darah. Apa yang membuat kita hidup, Dan? Apa yang membuat kita hidup nanti pakai kemuliaan, baju kemuliaan? Kemuliaan Allah. Baju kemuliaan. Tubuh Roh. kemuliaan, Mari kita Tub- baca. atau Apa yang, tubuh rohani ya. apa yang membuat kita hidup? Kita baca. Yang kenceng, Pak, baca. Pas hidup. Tuh. Baca. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup yang dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi apa yang membuat kita hidup? Nafas. Siapa yang kasih? Tuhan. Nah, itu. Tuhan. Hendrik, Ditiup. itu. Ayo deh Cici dulu aja. Enggak, sudah Erni. Ditiup, saya bilang. Balon ditiup. Dihembuskan. Dihembuskan sama ditiup beda. Trompet kali kita ditiup. Dihembuskan cuma Itu berarti si Adam dan Hawa dulu nggak ada darahnya dong. Itu bagaimana? kita nggak tahu. Yang membuat dia mati kan karena ada darah. Karena ada darah, karena ada daging. Daging yang sekarang ini beda dengan daging yang sebelumnya. Kita diubah dengan daging yang beda, yang berbeda. Maka dibilang kedagingan. Ada daging surgawi, ada daging duniawi. Nih. Yang mula-mula datang bukan rohania, tapi yang alamiah. Kemudian barulah yang rohania, ya. Lihat nih, mana nih? Tubuh alamiah. Ya. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Tuh. Kemuliaan tubuh surgawi lain dari kemuliaan tubuh duniawi. Beda tubuhnya. Tapi ada tulang, ada dagingnya nggak? Kalau dari cerita Yesus Ada. itu ada. Ada tulang, ada daging, Dia tapi bukan nggak disebut hantu. tapi bukan disebut darah. Kedua, bisa makan Iya, nggak? bisa. Dia kan Bisa makan ikan Bisa. goreng. makan. Bisa makan. Dia minta ikan. Hendrik, apa bedanya dihembuskan dan ditiup? Kan Beda. sama pakai Beda. disebul di apa? Dihembuskan cuma gini doang. Udah. Tapi kalau ditiup, kayak trompet. Oh. Dihembuskan dan Oke, ditiup oke. beda. Dihembuskan cuman udah. Tapi kalau tiup Oh, oke. banyak. Bedanya sebanyak dan Bahasa sedikit. Inggrisnya apa ya? Dihembuskan dan ditiup. Mari kita lihat. Beda. Ya lain kita lihat. Makanya lihat. Pakai bahasa Inggris kan maunya kan? Apa mau pakai bahasa Belanda? Enggak. Nanti enggak ada pada ngerti. Nggak Tidur apa-apa. nanti. Kasih tahu kita. Anggap aja Cek lagi berbahasa. Saya ngerti, Cek, saya ngerti. Lihat. Oh, Breath into. oh ya. Not blow. Breath into. Oh ya ya ya. Blow. Blow is tiup. Ya. Breath into. Menghembuskan. Ya. Ya, kayak begini nih. Ya, selesai. Karena begitu kuat tenaga Tuhan gitu ya. Kalau Kalau tiup ya. Kalau tiup kan gini. Kita- Tiup. Kalau menghembuskan Pak gimana? Waktu Sekarang gini, pencurahan. waktu kita memati, mengembuskan napas atau meniup napas? Hmm. Menghembuskan. Mengembuskan. Kalau tiup, nggak mati-mati. Nggak mati-mati. Karena dia masih tiup. Mengembuskan selesai. Kalau tiup dari mulut ya.
Kalau pas maksudnya waktu mau mati, terus kalau menghembuskan dari hidung. Ya dua-duanya lah, hidung juga mulut juga mengembuskan. Tapi bedanya kalau mengembuskan nggak tiup, itu aja. Menghembuskan kayaknya dari hidung kok, Hendrik. Bisa jadi. Ya, Menghembuskan nafas kan dari hidung. ya dari hidung. Ya betul, jawabannya dari hidung. Iya, Nostril. Kalau tiup itu dari mulut. Ya, iya. ya. Mau nanya lagi, itu kalau ada tubuh baru, Hmm. itu kan kayak Yesus, dia pakai tembus itu ruang waktu, bisa kayak apa namanya, makanya orang bilang pada hantu, tahu-tahu ada. Hmm. Itu jadi apa yang membedakannya? Kalau tubuh manusia dia sebelum meninggal, darah dan daging kan ada, tulang ada, tapi waktu dia bangkit, tulangnya ada, dagingnya ada. Kalau Jadi tembok darahnya kejedot aja tuh, yang nggak kalau ada. lewat tembok kejedot gitu. Bukannya dia tiba-tiba ada, iya. Sekarang gini, Kalau ini pemikirannya yang gampang-gampang aja. hmm, Kan ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Dikatakan tubuh surgawi beda dengan tubuh duniawi. Pertanyaannya, iya, di tubuh surgawi itu masuk kekekalan atau masuk kekal. Kekalan, nggak bisa kekekalan? mati Hmm, sudah. Nah, kekekalan itu dimensinya beda nggak dengan dimensi yang ada sekarang? beda Beda. Beda. Kita 3 dimensi. Ada ruang, ada waktu, ada benda. materi. Nah, tadi kita terbatas dengan 3 ruang ini. Sedangkan ini di luar Hmm. itu. Sudah ada di luar itu. Artinya ini udah nggak ada artinya, bukan? Dia mau ngapain aja bebas. Tuh. Kita sudah ada di luar ruang 3 dimensi. Di luarnya di ruang 3 dimensi. Apakah 3 dimensi bisa menguasai kita? Enggak. Nggak Nggak, bisa. berarti di luar ruang dan Kita sudah waktu. di luar ruang, bebas. Juga di luar waktu juga. Di luar Wah, waktu, ini. kan kekal. Betul. Jadi nggak ada batasan waktunya Nggak ada ya. batas waktu, kekal, infinite. Nggak ada apa Waktu expirednya. Nggak nggak ada ada expired. expirednya. Waktu nggak bisa menguasai kita. Kita bisa menguasai waktu, bisa. Mau ngapain lagi, mau kemana aja, mau mental kemana, bebas. Karena kita di luar 3 dimensi. Masuk dalam dimensi kekal namanya. Nanti ada yang ngomong gini lagi. Oh, kalau gitu, kalau kita bisa masuk neraka, bisa kabur dong. Betul nggak? Ada orang yang mikir begitu. Masuk neraka bisa kabur dong. Emang Tuhan bego? Kan gitu istilahnya. Lu masukin neraka bisa kabur. Dan lucunya lagi, ada pendeta zaman dulu nih, berapa lama yang lama, 2-3 tahun yang lalu, ada pendeta katanya, ini ada satu pendeta besar, mati, pendeta besar mati, sampai sebut namanya ya. Katanya, rohnya datang ke saya, katanya. Rohnya datang ke saya. Terus bilang apa? Tolong keluarin saya dong, dia bilang. Saya kepanasan di sana. Rohnya datang ke saya. Heboh itu ceritanya, pernah dengar nggak? Ayo, Lucy pernah dengar? Yang lain? Pak Anfal? Nggak pernah. Pendeta besar mati, rohnya katanya datang ke pendeta ini, ngasih tahu tolong keluarkan saya. Dia mau ngasih tahu pendeta ini masuk neraka gitu loh. Enggak. Heboh itu. Sampai ke saya videonya, saya ketawa kebahak-bahak. Saya bilang, aduh orang Kristen kapan pinternya? Sekarang saya nih, saya masuk penjara, Cipinang, masuk penjarain seumur hidup. Malam-malam saya datang ke rumah Ibu Yani, tok-tok pintu, Bu, tolong keluarin saya dari Cipinang dong, Bu. Saya dihukum penjara seumur hidup nih, tolong keluarin saya dong. Ibu Yani bilang apa? Itu udah bisa keluar. Nah, itu lo keluar. Udah bebas. Ngapain lu minta tolong gue kan gitu? Sama roh udah di neraka bisa datang ke orang, tolong keluarin saya. Lu diem aja di sini, ngapain lu balik lagi? Gitu. Ini benar-benar Indonesia itu buta. Orang Kristen itu buta, dibohongin kayak model begini masih wah iya nih dia. Ya, pintar lah, pintar. Kita harus pintar. Nah, lu udah keluar ngapain? Bukannya buta ya, bego. Nah, ya, beneran. Makanya saya bilang pintar jadi orang pintar, jangan bego gitu istilahnya. Mau banget orang Kristen dibodoh-bodohin. Ya lanjut. Ya,
Bapa yang menyatakannya, karena memang saya manusia tidak berdosa. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan apa? Jemaatku. Jemaatku. Disebut nggak jemaatmu? Enggak. Dan alam maut tidak akan. Menguasai. Banyak orang yang ngerti arti ini. Petrus artinya apa? Batu karang. Batu Sekarang. karang. Dia sendiri batu karang. Artinya kamu akan dipakai oleh aku untuk mendirikan jemaatku. Siapa jemaatnya? Jemaat Yesus. Kita sekarang. Kita. Melalui Petrus. Petrus berubah nggak hidupnya? Berubah. Berubah. Kasih bukti Berubah. nggak? Berubah di mana? Di sini terbukti. Kasih lihat. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ini dua orang berantem mulu kerjaannya. Ditulis begini. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak pernah belajar, heran mereka. Mereka mengenal keduanya sebagai. Pengikut Yesus. Pertanyaannya, waktu Yesus disalib, Petrus kemana? Lari. Ngumpet Men- dia. Waktu Yesus Menjauh. digebukin, Petrus ngapain? Menjauh. Dia menjauh. Dia menyangkal. Menyangkal Yesus 3 kali. Pengecut nggak? Iya. Pengecut. Tapi sekarang Berubah jadi berapa dia? ini sudah dia ada di mana posisinya nih? Puncak. Ini Sidang. lagi di Di sidang sidang. mahkamah. Lagi di sidang dia berani ngomong. Kalau orang namanya di sidang dengan dalih penghujatan, hukumannya apa? Mati. Hukuman mati. Lihat Yesus dihukum mati kabur, lihat Yesus digebukin menyangkal. Tapi berubah hidupnya. Kamu Petrus, dari kamulah akan kudirikan jemaatku. Kasih contoh. Jelas Pak Anwar? Pengertian jemaat itu Pak lebih. Iya, jemaat ini sekarang ini pertanyaan jemaatku. Apa Jadi definisinya jadi jemaatku? jadi jadi bukan gereja Pak yang dimaksudkan. Gereja bikin itu gereja kan jemaat, ya kan? Betul nggak? Sebab dengan kata mendirikan seakan-akan membangun gereja secara fisik gitu loh, Pak. Kenapa? Di atas batu karang ini aku mendirikan Pak ya. Di sana menulis Pak ya. Mari kita lihat bahasa Inggrisnya. Ayat berapa? Ayat 18. Kalau baca benar, artinya benar. Ya. Upon this rock I will build my Ya, my church. Ya. church. Ini benar-benar doktrin dari zaman apa? Konstantin disebut church. Hmm. Pertanyaan yang paling gampang. Apakah Yesus bikin gereja? Tidak. Ya. Kita mesti tahu, ini semua sudah masuk dalam doktrin, tulisan semua. Kalau kita sudah kenal Tuhan kita, Yesus tidak pernah ngajarin bikin gereja. Ya, nggak pernah. Pak Hendrik, tapi Petrus itu kok bisa jadi dikenal sebagai bapak gereja pertama itu? Eh, Itu kan orang Katolik Paus yang, yang pertama katanya. ya karena ayat ini. Tapi memangnya Petrus itu memang pernah jadi Santo, paus? Santo disebut Santo kan dia. Pernah jadi paus nggak tuh? Mereka menyebut gini loh. Paus-paus gini setelah mereka berdiri jadi paus, wah saya pertama paus. Tapi yang Paus sebenarnya bukan pertama saya, katanya Petrus, bener. Petrus. Petrus, kenapa bukan Yesus? Kan gitu. Betul. Jadi kita mesti tahu dulu
Ini semua doktrin yang ngajarin supaya mengontrol manusia Kristen sedunia, manusia Katolik sedunia, gini cara ngontrolnya gitu loh. Arti sebenarnya bukan begitu. Ya. Dikatakan ini bahasa Indonesia jauh lebih bagus daripada bahasa Inggris. Dikatakan jemaat, kenapa bukan gereja? Di atas batu kayu aku mendirikan jemaatku. Pertanyaan, jemaatku, siapa jemaatku? Siapa jemaatku? Siapa? Kita. Orang-orang yang percaya Yesus Tuhan. Orang percaya doang. Tapi Yesus berkata, 3 ayat 33 paling bawah, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, perempuan, dan ibuku. Jadi siapa jemaatnya? Orang yang melakukan kehendak Allah. That's it. Orang yang melakukan kehendak Allah. Lalu, alam maut tidak akan menguasainya, betul nggak? Betul nggak? Alam maut tidak akan menguasainya. Betul nggak? Kalau Yesus yang ngomong pasti betul. Kenapa? Pada saat kita mati, kita akan dibangkitkan nggak? Iya, Apakah alam maut bisa menguasai kita? tidak. Tidak. Di sini kita bicara alam, dimensi Kalau di dimensi lain. bahasa bahasa Indonesia masa kini, Pak, Hmm? itu yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Ya. Artinya apa? Semua orang pasti dibangkitkan. Tapi ada satu kalimat, kematian keberapa? Kedua, Kematian kedua. Kematian kedua jangan samain dengan kematian model di bumi. Kematian di bumi dengan kematian di model di sana itu beda. Kematian di bumi tutup mata, menghembuskan napas terakhir, selesai, masuk kubur. Tapi kematian kedua disebut apa? lautan api. Lautan api. Itulah kematian, maut. Tapi kalau kita ada di dalam Dia, dapatkah maut itu atau kematian kedua menguasai kita? Tidak. Tidak. Kenapa? Tertulis. Semua tertulis. Wahyu 20. Wahyu 20 ayat 5. Betul? Kita di kebangkitan yang pertama, kloter pertama ya, Ko Nota Hendrik. pertama. 6. Soalnya berbahagialah dia yang kuduslah yang mendapat bagian dalam kloter pertama. Kenapa? Kematian kedua tidak berkuasa lagi. Sama nggak kayaknya? Allah mau tidak berkuasa. Kuasa. Sama. Wahyu siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong nih Wahyu? Yohanes. Wahyu yang nulis Yohanes, yang ngomong bukan Yohanes. Baca. Yesus sendiri yang Inilah ngomong. Wahyu Wahyu Yesus Yesus Kristus. Kristus. namanya juga inilah Wahyu Yesus Kristus. Bahasa Inggrisnya The Revelation of Jesus Christ. Judulnya ini sebenarnya bukannya Wahyu, tapi Wahyu Kristus. Satu buku ini adalah Yesus punya. Sama ngomongannya, nggak ada bedanya. Jelas. Jelas, Pak? Apa baru tahu sekarang? The Revelation of Jesus Christ. Ya. Ya. Jadi ini kita udah mau jam 10 ya. Ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Lihat kalimatnya. Dari kalimat ini topik tertingginya apa? Atau yang paling apa bilangnya ya? Yang paling penting, Ya paling penting penekanannya di mana? kunci kerajaan surga. Apa nih? Kunci. Kunci. Udah berapa banyak kita ngomong soal kunci? Berapa banyak? Berapa banyak? Hah? Berapa banyak kita ngomong soal kunci?
Kunci itu pengertiannya kiasan masih Pak ya. Hmm? Hmm. Kok kiasan? Kunci Sifat itu apa sih kiasan. artinya? Apakah kita menerima kunci secara fisik kan tidak Pak? Hah? Kunci Nggak kedengaran bu, kerajaan surga. nggak kedengaran bu ngomongnya. Kunci itu apa sih sebenarnya bahasanya? Bahasa lain selain kunci? Dalil. Dalil. Ini baru bisa kebuka nih. Ada titik-titiknya. Anak kunci. Ada rahasia. Betul? Rahasia. Kunci adalah rahasia, betul? Rahasia. Kuncinya adalah rahasianya. Efesus 6, betul? Berdoalah kepadaku. Mana Efesus? Supaya aku diberikan keberanian untuk juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar agar dengan keberanian aku memberitakan Rahasia. rahasia Injil. Injil, rahasia kerajaan sorga, betul? Ya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa artinya? Ini lebih banyak positif, banyak negatif tulisan ini. Keduanya. Sekarang gini, Keburukan dan kalau dibilang kebaikan. kau ikat di dunia ini, akan terikat di sorga. Apa yang kau ikat, artinya apa? Kalau Keburukan kita Pak ya. mengikat diri kepada dunia, artinya kita bersahabat nggak dengan dunia? Tidak. Kalau kita mengikat diri kita dengan dunia ini, kita bersahabat nggak dengan dunia? Bersahabat. Bersahabat. Tapi kalau orang lain, orang Kristen bilangnya apa? Kita membawa orang, wah ini ya, Pak Petrus membawa orang jadi orang Kristen. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan diikat, begitu. Terikat di surga itu maksudnya apa? Penjara. Kalau kamu bersahabat dengan dunia, kamu di penjara di sorga, diikat di sorga. Kan tulisannya gitu. Apa yang kamu ikat di dunia akan diikat juga di sorga. Tapi apa yang kau lepas di dunia, segala sesuatu kamu lepas, dilepas juga di sorga. Yang namanya terlepas bebas nggak? Iya, bebas. Kamu Bebas. bebas di surga. Nggak diikat. Ini bicara tentang kehidupan di dunia. Itu mesti ngerti pola pikirnya Tuhan. Jangan pikirnya tuh, maka saya bilang orang Kristen tuh nggak pernah konsentrasi sama diri sendiri. Konsentrasi tentang gedung, konsentrasi tentang persembahan, konsentrasi tentang apa itu baptisan, konsentrasi dengan orang lain. Oh, kita mau menyelamatkan orang lain. Diri dulu sendiri. Ini Yesus bicara buat kita sendiri. Apakah Yesus mengikat dosa dalam hidupnya? Dia tidak pernah mengikat dosa. Dia lepas dosa, dia nggak pernah lakukan. Maka kita dibilang orang-orang bebas. Baru dengar. Jadi Pak Hendrik, maaf, ada hamba Tuhan yang mengatakan musuh kita satu-satu yaitu dunia. Benar itu Pak, ngomong begitu Pak. Musuh kita nomor satu adalah diri kita sendiri. Bukankah itu? Ya, kalau dia Dunia bilang cuma dunia, wadah. Dunia cuma wadah. Tapi musuh jadi kita terbesar adalah diri kita sendiri. Keinginan kita sendiri. soalnya kan juga ada jangan bersahabat dengan dunia. Betul. Maka dia anggap seakan-akan musuh kita adalah dunia. Hmm. Tapi di Alkitab kan juga menulis musuh utama adalah iblis kan begitu Pak. Ya, musuh yang Lawanlah terakhir adalah iblis, maut. maut. Ah, ya. Musuh kita adalah pemilik dunia. Pemilik dunia Hmm. siapa? Hmm.
Iblis. Setan. Tapi ada yang bilang Tuhan yang punya. Memang Tuhan yang bikin, tapi punya setan. Lalu ada yang bilang, oh, Firdaus ada di bumi. Taman Eden ada di bumi. Pernah dengar Taman Eden ada di bumi? Sering, Pak. Sering. Pertanyaannya, kalau Taman Eden di bumi, ngapain dihancurin bumi? Kalau bumi dihancurin, Taman Eden ikut hancur nggak? Iya, iya. Hancur. Yang gampang-gampang aja mikir. Ada nggak bumi akan dihancurkan? Iya. Tercatat nggak? Seperti Ada. 2 Petrus 3 jelas. Unsur-unsur bumi dikatakan. Iya. Artinya apa yang ada di bumi. Termasuk Taman Eden nggak? Itu Termasuk. kalau banjir Nuh itu kan juga hancur, Pak, ya, Taman Eden, Pak, ya. Kelelep. Betapa suci dan kudusnya kamu harus hidup. Yes. Artinya apa? Apakah Taman Eden ada di bumi? Di surga. Yang gampang-gampang aja mikir. Iya. Kalau misalnya, kalau buminya dihancurin, lalu Taman Eden ada di bumi ikut hancur, pohon kehidupan ikut hancur nggak? Itu Pak yang ngomong profesor loh, Pak. Kalau bahwa Kan sudah Eden itu dibilang, sekolah di profesor. bumi. Karena dia profesor, makanya saya nggak berani tanya lagi. Saya nggak mau ya. Masa yang nggak profesor mau ngelawan gimana? Ya nanyaan boleh, kan profesor harus ditanya. Pak, kalau Taman Eden di bumi, kasih lihat ayat. Ini ada tulisan bahwa unsur bumi akan dihancurkan. Wahyu 20 ayat Wahyu 21, langit dan bumi yang baru, artinya yang lama tergulung habis. Taman Edennya ikut hancur nggak, Pak? Tanya. Itu kan pertanyaan yang waras. Coba koreksi saya ngomong salah nggak? Kalau Taman Eden ada di bumi dihancurin Tuhan, Taman Eden ikut hancur nggak? Dan ingat, dari mulanya, bumi diapain sama Tuhan? Pertama-tama, bumi diapain sama Tuhan? Dikutuk. Dikutuk. Taman Eden ikut masuk nggak? Tidak. Enggak. Taman Eden ada di bumi, kalau dikutuk Tuhan masuk nggak? Masuk. Iya, Masuk. Nggak make sense. Iya. Ini namanya pinter kita. Iya. Gimana kok Hendrik? Yang terakhir, kalau Bumi pertama-tama dikutuk Tuhan, betul? Ya. Dikutuk bumi. iya. Terkutuklah tanah. Terkutuk tanah, terkutuk bumi, betul? Iya. Lalu kalau Taman Edennya ada di bumi, ikut terkutuk nggak? Ikut. Ikut. Amburadul nggak Taman Eden kalau terkutuk? Iya. Amburadul. Tapi itu Amburadul. Lalu terkutuklah kalau tanah itu bukankah itu seperti simbol nah, kalau tanah itu kita ada bumi. bekerja itu artinya kerjanya harus kerja keras banting tulang kok Hendrik. Bukan gitu artinya. Kan ditulis Terkutuklah tanah itu. terkutuklah tanah, langsung disebut terkutuklah tanah, terkutuklah bumi. Karena kan manusia pada waktu itu hidup dari tanah. Apa yang tumbuh dari tanah? Waktu di sorga, mereka kan di sorga, Pak. Mereka hanya kerja, Oh ya, Taman cuma Eden ya. mengusahakan tanah, mengusahakan taman, artinya memelihara, bukannya kerja. Keluar sendiri makanannya. Semua boleh kamu makan katanya. Iya, begitu terkutuk kan enggak harus kerja. Waktu terkutuk dia harus kerja. Enggak Pertanyaannya harus tumbuh tuh, enggak bisa tumbuh sendiri. Jadi harus tanam, harus dirawat gitu. Intinya kamu gitu. harus mencari, dikatakan, makananmu Dengan dengan berpeluh. susah payah. Kan gitu. Ya. Ayatnya kan gitu bunyinya. Pertanyaannya, kenapa tanah harus dihukum? Kenapa bumi harus dikutuk? Setan dikutuk nggak? Dikutuk juga. Dikutuk Setan juga. dikutuk. Tapi manusia dikutuk nggak? Manusia Enggak. enggak. Tidak. Yang dikutuk apa? Tanahnya. Tanahnya. Kenapa? Karena manusia dari tanah. Bukan. Karena Tuhan perlu suatu tempat di mana manusia dan setan terkutuk harus ada.
Nggak boleh ada di mereka nggak boleh ada di surga. Mereka harus satu tempat di mana mereka harus di tempat terkutuk karena mereka terkutuk dua-duanya. Tuhan tidak mengutuki manusia, tapi mengutuki tanahnya supaya manusia berdosa ini diberikan kesempatan untuk bertobat di dunia yang terkutuk, di dunia yang ada waktunya. Kan dunia itu ada waktunya. Sedangkan di luar dunia tidak terbatas waktu. Pak Hendrik, terkutuklah tanah dengan terkutuklah bumi, sama atau enggak? Sama Adama. Berarti kalau dalam artinya anunya Ko Hendrik ini bumi sama dengan tanah itu ya Ko Hendrik ya. Sama. Bumi sama Tanah tanah. sama dengan bumi gitu ya. Yes, yes. Oh. Maka saya bilang, kalau manusianya ada di bumi dan dikutuk bumi juga, lalu setan juga ada di bumi, bagaimana caranya bisa ada di bumi? Kalau gitu, Taman Eden juga di bumi. Makanya orang Kristen selalu berpikir Taman Eden di bumi. Nggak make sense. Ceritanya jadi nggak make sense. Betul nggak Pak Budi? Ceritanya nggak make Ya, sense. Karena Taman Eden kalau sampai ada di bumi, ikut terkutuk. Habis. Pakai acara lagi dijagain sama malaikat. Dikutuk bumi semua habis. Termasuk Taman Berarti Edennya. Udah gitu Taman Edennya mesti dihancurin nanti di akhir zaman. nanya, berarti waktu diusir itulah ketika diusir itu keluar dari Taman Eden terus masuk ke dunia gitu ya. Ya, Hmm, dilempar ke bumi. dilempar ke bumi. Mhm. Padahal nggak ada Pertanyaannya, rohnya ya. pertanyaan yang gampang. Dikatakan di paling bawah, ini banyak yang nggak mau tahu nih. Ia menghalau manusia, artinya mengusir kan? Kalau ya, Di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang untuk menjaga ke jalan pohon kehidupan. Pertanyaannya, ngapain jagain pakai malaikat? Lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil, dari bumi, betul? ya. Ya, dia halau. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan menjaga Taman Eden ini dengan malaikat? Supaya Supaya tidak tidak makan mengambil. pohon kehidupan. Betul. Supaya tidak. Pertanyaannya, Adam bisa balik lagi nggak ke surga? Nggak Dia bisa. tahu nggak jalan ke sana? Nggak. Libur ya hari ini. Nggak libur, saya mesti kerja. Tahu nggak Adam jalan ke sana? Nggak. Tahu. Satu-satunya manusia yang tahu jalan ke surga cuma dia. Masa sih? Ya dong. Dia pernah di sana kok. Kamu dilempar Tapi kan dari Magelang dilempar ke Surabaya, pulang ke Magelang bisa nggak? ya kalau gitu ya bisa. Tapi Ya kan bisa. ini dari Artinya surga. dia tahu. Dia tahu. Tahu tapi belum tentu bisa gitu ya. Bukan nggak bisa karena dia berdosa. Yang membuat Iya dia nggak bisa tahu. masuk itu dosa. Iya. Kalau contoh yang tadi Lucy kan dari Magelang dibuang ke Hmm. Surabaya misalnya. Hmm. Tahu tapi Tahu. belum tentu ya Dia tahu pergi ke surga. bisa. Cuman dia nggak bisa pakai sana. Karena dia nggak punya Iya. bajunya, nggak punya bajunya. Maka manusia-manusia zaman dulu hidupnya ratusan tahun bisa bisa banyak panjang. Kenapa? Karena setelah kejatuhan Adam, manusia tuh bukan bukan berarti manusia jadi jahat. Manusia baik, ada yang jahat. Yang jahat keturunan Kain. Hmm, Adam ajarin nggak cara hidup benar kepada anak-anaknya? ajarin. Ajarin. Gimana ya, Kayak Pak? kayak piramid, lalu pokoknya kalau kita lihat-lihat YouTube atau lihat-lihat TikTok segala macam, kejadian apa ke gedung-gedung apa bukan gedung, bangunan-bangunan yang dibangun yang zaman sekarang nggak bisa bikin. Ada satu di India dari dataran tinggi digali ke bawah jadi satu satu tempat
apa namanya, pemujaan tuh. Dia bilang tidak ada satu manusia pun yang bisa bikin ini. Bilangnya alien yang bikin. Jadi bukit dari atas digali ke bawah jadi tempel dengan ukiran-ukiran yang coba lihat ya. Nih, pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar ya? Terakhir ya, kasih lihat sebelum kita jalan. World Wonder Temple in India. Nih gambarnya. Tuh, kayak gini. Lihat nggak gambarnya? Hah? Mana tuh? Nih, ke bawah dia. Ini bukit. Tadi ini bukit ketutup, digali dari atas ke bawah. Jadi bukan dari bawah ke atas bikinnya, dari atas ke bawah. Ya. Hebat ya. Namanya Anantanana, nggak tahu nih. Coba lihat. Bukan namanya ini. Temple Yang di India, Hendrik, atau di Di mana? India, iya. India, Kerala. Hendrik, Hmm. ada pendeta besar dia bilang dia naik turun surga sama neraka bolak-balik. Gimana? Terserah Dan dia Hendrik deh. bilang nggak mungkin Adam ke surga Iya, karena dia tidak ada ya, baju kemuliaan. ya terserah dia deh mau ngomong bebas. No, dalamnya ada gambar gajah, ada ukiran ini, ukiran ini nggak ada satu manusia pun bisa bikin batu ini nggak main-main. Iya, hebat. Ya. Tapi Josephus Flavius, ya, yang saya pernah baca Josephus, ada catat Adam dan Seth disebut punya teknologi bikin beginian. Oh, hebat. Ya, gitu loh. Jelas ya? Mau sih pinter-pinter dulu, jangan bilang bodoh-bodoh. Itu Tapi wahyu umum apa wahyu khusus itu, Pak? apa sih wahyu umum, wahyu khusus maksudnya apa ya, Pak? Itu hamba-hamba Tuhan kan sering menyebut itu. Menyebut apa ya? Kalau kita ini menerima wahyu khusus. Sedangkan yang di luar Alkitab itu disebut wahyu yang bersifat umum. Ya terserah deh, Pemberian. mau wahyu umum kayak mau wahyu khusus kayak mau wahyu private, terserah bebas. Yang penting hidup benar lu. Hmm. Hmm. Percuma punya wahyu khusus hidup nggak benar. Betul? Ya. Mana lebih penting? Oke. Oke, sampai sini ya. Jadi kita mesti ngerti dulu ya bahwa Taman Eden itu ada di sana. Kita akan kembali ke Taman Eden. Buktinya apa? Ada pohon kehidupan. Dan pohon kehidupan itu ada di mana? Firdaus. Tahu. Betul? Iya. Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Eden, yang di Taman Firdaus. Di surga. Oke. Di mana Jadi lagi? beda dengan Eden ini, Pak. Sama. Taman Firdaus, Taman Eden sama. Lalu Ko dikatakan, Hendrik, artinya Yesus itu anak Allah ya, Ko Hendrik ya? anak Allah itu artinya apa? Kalau Yesus anak Allah, kita juga anak Allah. Syaratnya apa? Satu, tidak berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat 12. 1 Ya. Yohanes 3 ayat 9. Jadi kan kalau ada yang bilang Yesus sendiri itu adalah Allah Bapa sendiri, berarti kan salah itu, Ko Hendrik. Kalau kita yang belajar udah tahu benar. Tapi waktu dia di bumi, dia adalah anak Allah. Kalau dia jadi anak Allah, bagaimana caranya kita jadi anak Allah? Maka Tuhan waktu dia dibaptis, dia keluar, ada suara mengatakan, inilah Anakku yang kasih dan kepadanya aku. berkenan. Nah, kita juga. Karena Coba. begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia telah mengutus anaknya yang tunggal. Betul kan? Yes. Kita pun diutus. Yohanes 3:16. Kita juga diutus Ya. ke dunia ini. Yesus datang. Ya. Aku datang. Yesus bilang, aku datang untuk menggenapi seluruh kehendak Bapa di surga. Firman Tuhan. Bapakku, untuk melakukan kehendak Bapakku. Pertanyaannya, kita datang nggak sekarang? Datang. Sama. Datangnya sama Yesus sama nggak, Pak, gayanya, caranya? Beda. Sama, lahir ke dunia. Lewat kelahiran. Lewat kelahiran. Oh betul. ya, ya. Maka pada saat kita datang ke bumi ini, kita disebut Anak Allah. Allah, penduduk bumi, pendatang. Kita cuman Numpang lewat. Numpang. Ibrani, ingat 11?
Ibrani 11 mengatakan kita bukan warga negara dunia, bukan warga negara surgawi. Kita mencari Sorga. mencari tanah air kita pulang kampung. Jadi kalau Amin. Kita di sini ini cuma sebagai musafir ya, Ko Hendrik ya. yes, kita ini datang ke dunia ini sama seperti Kristus. Kristus ngasih tahu, datang ke dunia ini harus jadi anak Allah. Caranya begini, jangan berbuat dosa lagi, selesai. Hmm. Yang gampang. Kita berpetualang ini sekarang di dunia ini. Maka Roma 12 mengatakan, jadikanlah tubuhmu sebagai Bait roh, persembahan yang persembahan yang kudus dan yang tak bercacat. hidup, yang kudus, yang Kenan kepada Allah. berkenan. Inilah anak yang kukasih, yang padanya aku berkenan. Yesus mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Ya. Kita harus juga lakukan itu. Very simple baca firman Tuhan. Alkitab itu ngasih tahu begitu caranya. Tapi Kristen bikin pusing, doktrin ini, wah, 7 keliling. Hidup benar cukup, beres. Ya. Betul? Betul. Ya. Oke, harus pergi kerja, udah terlambat banget. Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati semua. Sampai jumpa hari Senin. Ya, Salam makasih siang, Ko Hendrik. Hendrik. Salam sehat ya. God bless. Iya, Yo, God Tuhan bless. berkati. Thank you. teman-teman.